Shalom. Puji nama Tuhan, pada pagi hari ini semuanya bersuka cita. Amin. Saya percaya setiap kita kabarnya luar biasa. Semuanya siap memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala kita di hadapan Dia. Kita mau datang secara pribadi. Kita mau menaikkan ucapan syukur kita yang terbaik di hadapan Tuhan. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, pada pagi hari ini kami umat-Mu datang merendahkan diri di hadapan-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur atas anugerah-Mu yang Kau curahkan di sepanjang minggu ini Tuhan. Terima kasih buat berkat-berkat jasmani yang boleh kami terima di sepanjang satu minggu ini. Dan terima kasih juga buat setiap berkat-berkat rohani di mana di sepanjang minggu ini Tuhan, kami boleh berjalan bersama-sama dengan Engkau di dalam setiap aktivitas kami Tuhan. Sungguh kami mau katakan Bapa, kami terlalu bangga menjadi umat pilihan-Mu. Kami bangga menjadi umat kesukaan-Mu Tuhan. Dan pada pagi hari ini sebagai ucapan syukur kami di hadapan-Mu, kami mempersembahkan hidup kami. Kami mau berikan yang terbaik, pujian kami hanya untuk Engkau Yesus. Kiranya Tuhan Engkau disukakan lewat pujian mazmur kami yang kami naikkan di tempat ini. Kiranya Tuhan boleh hadir di tengah-tengah ibadah kami. Engkau masuk di dalam hati kami masing-masing Tuhan. Engkau masuk di dalam hidup kami Yesus. Kami memerlukan Engkau di dalam seluruh hidup kami Tuhan. Tanpa Engkau kami tidak bisa melakukan apa-apa Yesus. Mari buka hatimu di hadapan Tuhan pada pagi hari ini. Izinkan Dia ambil alih seluruh hidup kita. Izinkan Dia bertahta. Bahkan izinkan Yesus berdaulat secara penuh di dalam hidup kita masing-masing. Amin. Haleluya Yesus, kami membawa pujian kami Tuhan. Kami mau bersyukur kepadamu Tuhan. Biarkan kiranya pujian ini menjadi bentuk ucapan syukur kita di hadapan Dia. Haleluya Yesus Tuhan. Kami bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu di dalam hidup kami. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu dan bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaran
bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Kami mau bermazmur dan bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. betapa mulianya, Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan tinggikan diri-Mu, mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Tinggikan diri-Mu, mengatasi langit. biarlah kemuliaan-Mu Kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Kami mau tinggikan Engkau Yesus, tinggikan diri-Mu, mengatasi langit. Biarlah kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Tinggikan diri-Mu, mengatasi langit. Kemuliaan-Mu Tuhan, kebesaran-Mu Tuhan, kebesaran-Mu Tuhan. Katakan keagungan-Mu Tuhan, keagungan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita, Yesus. Kami tinggikan Tuhan, kami muliakan, kami agungkan Engkau Yesus, Raja di atas segalanya. Kami berikan syukur kami, Yesus Tuhan. Haleluya. Oh Tuhan, kami memuliakan Engkau Yesus, Raja di atas segala raja. Kami meninggikan Engkau Tuhan. Terimalah pujian kami, terimalah sembah kami. Haleluya Tuhan, haleluya Yesus. Terpujilah Tuhan. Biarkan setiap pujian kami lebih dahsyat lagi kami persembahkan di hadapan Tuhan. Terima kasih, biarlah Tuhan, sebab kasih-Mu besar di dalam hidup kami, sebab kasih-Mu besar. Terima kasih Tuhan, kami membawa hati kami, sebab kasih-Mu besar, mengatasi langit, dan setiamu sampai ke awal. Tinggikanlah
ajaib di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih atas setiap keajaiban yang kami terima di dalam hidup kami Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh ajaib, Engkau sungguh mulia. Kasih-Mu selalu baru di dalam hidup kami. Haleluya Yesus Tuhan. Yesus Engkau baik. Terima kasih. Haleluya. Terpujilah nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Sungguh Kau luar biasa dahsyat di dalam hidup kami Tuhan. Kami ada pada pagi hari ini Tuhan. Itu semua karena anugerah-Mu yang selalu Kau limpahkan di dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini kami mau menyatakan cinta kasih kami lebih dahsyat lagi untuk Engkau Tuhan. Kami mau membawa puji-pujian kami yang terbaik buat Engkau Tuhan.
dengan segenap jiwa kami, segenap kekuatan kami, bahkan dengan segenap akal budi kami Tuhan. Kami mau mengagungkan Yesus Raja di atas segala raja. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang siap memuji, meninggikan, memuliakan Yesus Raja di atas segala raja. Bersama-sama saya katakan, amin. Berikan kemuliaan yang paling dahsyat buat Tuhan kita. Tuhan kita sungguh luar biasa, amin Bapak Ibu. Boleh kasih salam-salaman dulu kanan kirinya, tadi belum salaman. Sambil dikatakan Allah kita Allah yang sanggup, amin. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, Allah kami yang luar biasa. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, Semua disediakan, disediakan bagi yang mengasihi Dia. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi. bagi yang mengasihi Dia. Katakan, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasa-Nya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasa-Nya tak berubah. haleluya. Dengan iman kita mau percaya bahwa apa yang tidak pernah kita lihat Tuhan sudah sediakan, amin. Haleluya. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasa-Nya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasa-Nya tak berubah. Allah sanggup, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasa-Nya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasa-Nya tak berubah. Haleluya. Allah kita sanggup, Allah kita luar biasa, amin Bapak Ibu. Haleluya, masih percaya kalau Allah kita adalah Allah yang sanggup. Boleh berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya, Allah kita sanggup, Allah kita Allah yang dahsyat, amin. Amin. Masih percaya Bapak Ibu? Percaya. Haleluya. Kalau nggak percaya berarti berhenti jadi pengikut Yesus ya. Kita percaya bahwa Yesus kita sungguh luar biasa. Di Allah kita yang dahsyat. Haleluya.
sanjung tinggi, dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Nama Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi, dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Haleluya. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allah kita sungguh dahsyat, Dia berkuasa, amin. Amin. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Tinggikan namamu, tinggikan namamu. Allahku dahsyat. Haleluya. Lebih dahsyat lagi buat Tuhan kita. Amin. Haleluya, karena Allah kita dahsyat. Itu sebabnya kita siap berjalan dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lain. Amin. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami Tuhan meninggikan namamu. Dan segala manusia menyembah Tuhan. Tuhan Yesus Tuhan. Segenap manusia menyembah indah kemuliaan-Mu Bapa. Kau yang mengangkat kami Tuhan. Angkat kami dari kegelapan.
jemaat dipersilakan untuk bisa duduk kembali. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, karena Engkau telah memampukan setiap kami untuk selalu hidup di dalam jalan-jalan firman-Mu Tuhan. Ya Yesus. Pada pagi hari ini Tuhan, kembali kami mau datang menyerahkan seluruh hidup kami kepadamu Yesus. Haleluya Tuhan. Kau yang menyelidiki setiap sikap hati kami Tuhan. Persiapkan hatimu masing-masing di hadapan Dia. Bila kiranya kita benar-benar memiliki penyerahan diri sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Yes Tuhan, Kau sungguh dahsyat, Kau baik bagi kami Tuhan. Yesus. Berserah kepada Yesus, tubuh, roh, dan jiwaku. Ku ingin selalu hidup bagi Yesus Tuhanku. Sekali lagi katakan, kami mau berserah Tuhan. Berserah kepada Yesus, tubuh, roh, dan jiwaku. Aku ingin selalu hidup bagi Yesus Tuhanku. Aku berserah. Kami berserah Tuhan. Aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Berserah kepada Yesus, tubuh, roh, dan jiwaku. Kami ingin, aku ingin selalu hidup bagi Yesus Tuhanku. Aku berserah. Aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Aku berserah. Aku berserah. Aku berserah Pada Yesus. pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Aku berserah. Aku berserah Pengurapan Allah boleh mengalir pagi hari ini. pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Aku berserah sekali lagi. Aku berserah. Aku
Juru selamat, aku berserah. Sekali lagi, mari kita bersama-sama katakan, aku berserah Tuhan. Aku berserah. Diberkati jemaat-Mu Tuhan pagi. Aku berserah. Kuasa Roh Kudus melawat setiap jemaat-Mu melalui pujian ini. Pada Yesus Juru Selamat, aku berserah. Pada Yesus, Pada Yesus Juru Selamat, aku berserah. Haleluya. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, dan Engkau menjamah setiap hati jemaat-Mu pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih diberkati jemaat-Mu Tuhan pagi hari ini. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Hanya Engkau saja Juru Selamat kami. Hanya pada Yesus saja kami berserah. Hanya pada Yesus saja kami berserah. Sebab Yesus satu-satunya Juru Selamat kami. Haleluya, kami berserah padamu. Yesus, kami berserah padamu. Haleluya, umat-Mu menyembah-Mu, jemaat-Mu memuji nama-Mu pagi hari ini. Jemaat-Mu membawa korban syukur bagi nama Yesus pagi hari ini. Terimalah pujian jemaat-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur pagi hari ini. Kami boleh datang membawa korban syukur bagi Allah kami yang hidup di dalam Yesus Kristus. Untuk cinta kasih-Nya yang tidak pernah berubah. Dari dulu, sekarang, hingga kekal selama-lamanya. Kasih-Nya senantiasa tercurah, melimpah bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan.
Biarlah kiranya kami boleh berserah, bukan kepada dunia, tetapi kepada Sang Juru Selamat hidup kami, Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga. Inilah pujian penyembahan kami bersyukur padamu. Memberkati kami melalui kebenaran firman pagi ini. Ya kiranya pesan firman-Mu Tuhan boleh membawa hidup kami boleh semakin mengasihi Engkau. Nama-Mu Tuhan Yesus semakin ditinggikan atas hidup kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih buat tim Praise and Worship yang pagi hari ini pakai seragam coklat. Saya tadi menyampaikan habis ibadah kita akan bikin kemah karena ada kegiatan pramuka. Dan mereka semuanya sangat senang katanya. Enggak, saya bercanda. Karena kakak pembinanya hari ini tidak pakai seragam, yaitu Bapak Toto. Harusnya sebagai kakak pembina, tapi beliau tidak pakai seragam. Jadi oke deh, kita batalkan saja. Ya, untuk anak-anak sekolah minggu mungkin bisa silahkan ke ruangannya masing-masing supaya bisa mendapatkan pelajaran firman Tuhan ya buat kehidupan mereka ke depan ya. Pagi hari ini Bapak Ibu di depan saya memberikan judul apa yang mau saya sampaikan pesan firman Tuhan yaitu menghormati Allah, menghormati Tuhan. Pesan ini ya memberikan sebuah doa harapan supaya jemaat benar-benar bisa menghormati Tuhan kita. Tidak main-main dengan Tuhan kita. Kita belajar mengajak ya melalui pesan firman Tuhan pagi hari ini, mari kita belajar menghormati Tuhan kita. Siapa? Yesus Kristus. Menghormati Tuhan sang sumber satu-satunya kehidupan kita. Bapak Ibu coba bisa merenungkan, kalau seandainya tanpa Tuhan Yesus, apa artinya hidup ini? Pernah enggak mengambil sebuah waktu di tengah-tengah kesibukan kita, terus kita merenung, semuanya sudah aku capai, aku sudah peroleh. Tanpa Yesus, kira-kira bagaimana ya? Pernah enggak Bapak Ibu mungkin merenungkan waktu sejenak? Apa sih pencapaian yang sudah kita terima, tetapi kalau tanpa Yesus, pasti kita akan merasakan hampa. Terlebih kalau sekarang ini kita masih dalam posisi merintis Bapak Ibu. Tanpa Yesus, waduh tambah lagi. Apakah kita bisa hidup tanpa Tuhan Yesus? Tidak bisa. Mungkin kita bisa menjalani hidup dalam dunia ini Bapak Ibu. Tapi kan kita menyadari bahwa hidup dalam dunia ini ada batas waktunya. Setelah itu yang paling penting. Oleh sebab itu pada pagi hari ini pesan firman Tuhan menghormati Allah atau menghormati Tuhan. Ya ini sebuah ajakan, mari kita kembali lagi. Dalam hidup ini ada satu pribadi yang itu nomor satu harus kita hormati, yaitu Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Pelajaran yang kedua yang mau saya sampaikan Bapak Ibu melalui menghormati Tuhan ini, supaya keadaan kita apapun lah, ketika kita sudah mulai diberkati, ataupun kita masih dalam kondisi sekarang ini tidak sedang baik-baik saja, tetaplah menghormati Tuhan. Karena manusia ini kadang-kadang ini dari dua kondisi hidup tadi bisa lupa sama Tuhan. Waktu sudah mulai dipulihkan, sudah kurang menghormati Tuhan. Apalagi kalau sudah dalam kondisi tidak baik-baik saja, kecewa sama Tuhan dan tidak menghormati Tuhan. Pagi hari ini, Minggu tanggal 23, saya mengingatkan lagi, apapun keadaan kita, ketika sudah dipulihkan atau ketika kita dalam kondisi tidak baik-baik saja, tetaplah menghormati Tuhan. Amin. Dan yang ketiga kita mau belajar dari perkara sederhana hari ini, menghormati Tuhan. Dengan mungkin waktu kita ibadah, pastikan tidak ada handphone yang ada di tangan kita. Mohon izin Bapak Ibu, kita mau belajar menghormati Tuhan. Silent dan mungkin taruh di saku atau di tas. Semua kepentingan untuk ibadah sudah saya usahakan, sudah saya tampilkan. Untuk Alkitab sudah saya siapkan, saya tayangkan. Untuk foto nanti Bapak Ibu bisa melihat siaran ulang, bisa di screenshot, bisa kok. Yang mau video bisa lihat nanti siaran lagi Bapak Ibu. Jadi tidak ada kepentingan kita untuk
membuka handphone atau main-main handphone. Setuju? Coba katakan kanan kiri, ayo kita belajari menghormati Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu 1000% ketika kita menghormati Tuhan pagi hari ini melalui ibadah kita, ada sebuah perkara besar itu aja terjadi. Amin. Kalau kita mau menghargai Tuhan dari perkara kecil. Baik, firman Tuhan saya dasarkan di dalam 1 Samuel pasal 2 ayat 30. Sebagai dasar ayat kita Bapak Ibu pagi hari ini. 1 Samuel pasal 2 ayat 30. Sebab itu demikianlah firman Tuhan Allah Israel. Sesungguhnya aku telah berjanji keluargamu dan kaummu akan hidup di hadapanku selamanya. Ini janji Tuhan. Tetapi sekarang demikianlah firman Tuhan, jauhlah hal itu daripadaku. Sebab siapa yang menghormati aku akan kuhormati. Tetapi siapa yang menghina aku akan dipandang rendah. Pesan firman Tuhan ini ya disampaikan oleh seorang abdi Allah atau kepada seorang hamba Allah yang mau disampaikan kepada seorang yang bernama Eli. Dia diangkat memiliki jabatan sebagai seorang imam. Dan pesan ini disampaikan untuk Eli supaya dia bisa memimpin bangsa Israel, umat Israel menjadi seorang pemimpin rohani dengan jabatannya sebagai seorang imam. Nah, kita melihat Bapak Ibu ayat-ayat berikutnya ya. Bagaimana Imam Eli ini setelah diangkat menjadi seorang imam, apakah dia tetap setia atau tidak. Tapi dari ayat ini terlebih dahulu Bapak Ibu bisa melihat bagaimana Allah itu penuh dengan kasih. Sekali lagi, Allah itu penuh dengan kasih. Allah tidak memandang siapa si Eli itu. Dari sekian banyak bangsa Israel, Eli diangkat menjadi seorang imam. Jadi menurut saya, itu karena besarnya kasih Allah di dalam kehidupan Eli. Jadi pelajaran yang pertama dari ayat ini, Allah itu penuh dengan kasih. Amin. Yang kedua Bapak Ibu, Allah itu penuh kasih. Tetapi Allah itu juga dengan tegas. Dia akan menghormati orang-orang pilihannya, umatnya. Yang akan menghormati dia, akan dihormati. Dia juga tegas kalau seandainya orang yang sudah dihormati itu, dimuliakan itu, tidak menghormati dia, dia pun juga akan menerima sebuah perlakuan dari Allah, yaitu apa? Sebuah hukuman. Dari ayat ini Bapak Ibu kita bisa belajar yang pertama, Allah penuh kasih, yes. Yang kedua, tapi Allah itu juga dengan tegas, menghukum umatnya yang hidupnya tidak teratur, tidak tertib, akan menerima hukuman. Bisa ditangkap di sini? Amin. Allah penuh kasih. Amin. Tetapi Allah juga tegas. Ya, ketegasannya ini tentu ada kebijaksanaan dan kuasa Allah. Ya, supaya kita benar-benar hidup menghormati, menghargai akan kasih Allah yang sudah diberikan kepada kita. Siapa yang menghormati aku, akan aku hormati. Ya, kita akan belajar bagaimana sikap Allah itu menghormati kita. Perhatikan Bapak Ibu, sebab siapa yang menghormati aku akan kuhormati. Loh Pak, Allah kok menghormati ciptaannya manusia? Allah apakah begini Pak, hormat pada manusia? Oh enggak, bukan seperti itu. Tetapi menghormati di sini memiliki sebuah makna Bapak Ibu bahwa Allah itu memberikan berkat yang mulia buat kita. Seperti yang tadi ya kita baca, sesungguhnya aku telah berjanji keluargamu dan kaum akan hidup di hadapanku selamanya. Akan saya perjelas lagi Bapak Ibu, cara Allah menghormati kita Bapak Ibu, menghormati manusia. Allah menghormati Nabi Eli ini, Imam Eli ini. Bagaimana kata firman Tuhan Allah menghormati Eli ini? 1 Samuel 2 ayat 27 ayat 30. Bagaimana cara Allah menghormati manusia? Bagaimana cara Allah itu menghormati Eli? Awalnya Allah sudah menghormati Eli.
Perhatikan, Allah menghormati Eli dengan memilihnya sebagai seorang imam di Israel. 1 Samuel 2 ayat 27 sampai 30. Seorang abdi Allah datang kepada Eli dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, bukankah dengan nyata aku menyatakan diriku kepada nenek moyangmu ketika mereka masih di Mesir dan takluk kepada keturunan Firaun. Dan aku telah memilihnya. Memilihnya siapa? Eli. Dan aku sudah memilih Eli dari segala suku Israel menjadi imam bagiku, supaya ia mempersembahkan korban di atas mezbahku, membakar ukupan dan memakai baju efod di hadapanku. Kepada kaummu telah kuserahkan segala korban api-apian orang Israel. Cara Allah menghormati Eli, cara Allah menghormati kita, yaitu dengan mengangkat kita, memberkati kita. Allah memberkati Eli dengan mengangkatnya, memilihnya menjadi seorang imam di seluruh tanah Israel. Ini sebuah berkat yang luar biasa. Tidak mudah Bapak Ibu menjadi seorang imam atau hamba Allah. Imam ini tugasnya adalah melayani di rumah, ya, di bait Allah, yaitu untuk mengkoordinir setiap persembahan dari umat Allah, bangsa Israel waktu itu. Dan ini sebuah penghormatan daripada Allah karena dilayakkan. Allah menghormati Eli dengan memilihnya sebagai seorang imam di Israel. Ada sebuah peribahasa mengatakan kacang lupa kulitnya. Bapak Ibu bisa tahu artinya apa itu? Ya. Sudah lupa, ya. Dia ini sudah, kalau saya bahas di sini, Eli ini seperti kacang lupa kulitnya. Dia sudah dihormati Allah. Tapi bagaimana sikapnya setelah dia diangkat menjadi imam Eli? Dia kacang lupa kulitnya. Ayat selanjutnya. Imam Eli tidak menghormati Allah, ia lebih menghormati kedua anaknya, serta lebih mencari kesenangan diri dan keluarganya. Allah penuh kasih. Dia memberkati hidup kita, memuliakan hidup kita. Tapi bagaimana respon kita setelah kita dihormati? Imam Eli, setelah dia dihormati Allah, dijadikan, dipilih dari suku Israel untuk menjadi seorang imam. Tetapi bagaimana? Apakah dia kembali menghormati Allah sebagai responnya? Kita lihat ayatnya Bapak Ibu. Ayat 29, masih di dalam kitab 1 Samuel 2. Ayat yang ke-29. Mengapa engkau memandang dengan loba, dengan mencari keuntungan kepada korban sembelihanku dan korban sajianku yang telah kuperintahkan, dan mengapa engkau menghormati anak-anakmu lebih daripadaku, sambil kamu menggemukkan dirimu dengan bagian yang terbaik dari setiap korban sajian umatku Israel. Penghormatan Allah yang diberikan kepada Imam Eli disalahgunakan. Seharusnya dia menjadi seorang imam, pimpinan rohani yang bisa membawa korban-korban dari jemaat, dari umat itu untuk dibakar supaya nama Tuhan dipermuliakan, menjadi sebuah persembahan yang harum dan menyukakan Tuhan. Tetapi disensor. Setiap persembahan yang dibawa oleh bangsa Israel, umat Allah, yang harusnya itu dipersembahkan kepada Allah, disensor, disabotase, dimakan sendiri Bapak Ibu. Untuk apa? Kebutuhan dirinya, bahkan juga anak-anaknya. Dia tidak meresponi kehormatan yang sudah Allah berikan kepadanya. 30. Sebab itu, demikianlah firman Tuhan Allah Israel. Sesungguhnya, padahal loh, aku sudah berjanji keluargamu dan kaummu akan hidup di hadapanku selamanya. Janji Allah untuk menghormati Eli bersama keluarga, bahkan generasi selanjutnya, mereka akan menjadi keluarga yang diberkati Tuhan selamanya. Baik di bumi maupun nanti ketika mereka meninggalkan dunia ini, mereka bersama dengan Bapa di surga.
suatu berkat yang luar biasa. Amin. Bisa menyimak ya sampai di sini ya. Perhatikan, tetapi sekarang demikian firman Tuhan, jauhkanlah hal itu daripadaku. Imam Eli tidak menghormati Allah. Dia sudah diberkati, dipulihkan, dipilih menjadi orang spesial. Di antara suku bangsa Israel, 12 suku. Dia dipilih menjadi orang nomor 1 untuk memimpin umat Allah. Tetapi tidak diresponi dengan baik, kembali dia menghormati Allah, tidak. Tapi justru merendahkan Allah. Dia lebih menghormati anaknya. Dia tidak berani bersikap tegas ketika anak-anaknya yang menjabat sebagai seorang imam, ya, melakukan kesalahan, tidak berani dengan tegas untuk menghukum anak-anaknya. Dan sebagai hukumannya Bapak Ibu, Allah berjanji akan menghilangkan keturunan keluarga daripada Eli ini. Dari sini Bapak Ibu, Allah kembali lagi berfirman kepada Eli, memberikan kesempatan. Tetapi apa yang diberikan waktu kepada Imam Eli ini supaya bertobat tidak digunakan. Tiba saatnya Bapak Ibu, hukuman itu terjadi di dalam kehidupan Eli. Hukuman untuk Imam Eli, keluarga dan keturunannya. Allah sudah menegur, Allah sudah menyampaikan pesan, kalau kamu menghormati aku hormati. Kalau kamu tidak menghormati aku, kamu akan mendapatkan hukuman. Imam Eli mudah mendapatkan pesan itu, berkali-kali diingatkan, bangsa Israel sudah memberikan saran masukan, ini loh pelayanan dari anak-anakmu kurang ajar, itu bahasanya seperti itu. Bapak Ibu bisa baca selanjutnya. Tetapi Imam Eli dengan mengeraskan hati, tetap pada posisi tetap ngeyel. Firman Tuhan disampaikan, ditegur berkali-kali, tetap tidak mau mendengarkan. Tiba saatnya Bapak Ibu, hukuman itu tergenapi. 1 Samuel pasal 2 ayat 34, kita lompat ayat 36. Hukuman Imam Eli, inilah yang akan menjadi tanda bagimu, yakni apa yang akan terjadi kepada kedua anakmu itu. Nama kedua anak Imam Eli adalah Hofni dan Pinehas. Pada hari yang sama keduanya akan mati. Pada janjinya Allah, kalau keluarga ini menghormati Allah, akan hidup di hadapan Allah selama-lamanya. Tapi karena sikap orang tua atau Imam Eli ini tidak menghormati Allah, anaknya mati pada hari yang sama. Kemudian siapa yang masih tinggal hidup dari keturunanmu akan datang sujud menyembah kepadanya, imam yang baru. Meminta sekeping uang perak atau sepotong roti dan akan berkata, tempatkanlah kiranya aku dalam salah satu golongan imam itu supaya aku dapat makan sekerat roti. Sangat mengenaskan Bapak Ibu. Orang-orang yang sudah dihormati Allah seharusnya menikmati berkat Allah sepanjang hidupnya dan keselamatan pun diberikan. Tetapi karena tidak menghormati Allah, janji itu dibatalkan. Kedua anak Imam Eli mati. Jabatan sebagai seorang imam dicabut. Karena Imam Eli pun juga mati. Kedua anaknya mati. Dan keturunannya yang masih hidup tidak memiliki masa depan yang baik. Saya mungkin menggunakan bahasa saya. Keturunan Imam Eli, seorang pimpinan rohani waktu itu. Keturunannya menjadi seorang apa? Pengemis. Dan itu yang terjadi, sungguh mengerikan Bapak Ibu. Ketika kita bisa melihat Tuhan sudah memulihkan, menghormati hidup kita, kita akan menerima berkat yang luar biasa. Tapi ketika kita mengabaikan, merendahkan daripada Tuhan kita, Allah kita adalah yang tegas, maka segala berkat-berkat janji Tuhan itu dicabut dan tidak berlaku lagi. Ini yang terjadi dalam kehidupan Imam Eli, pelajaran buat kita Bapak Ibu. Pelajaran hidup dari kisah Imam Eli dan keluarganya. Di dalam 1 Samuel 2 ayat 30. Yang pertama, ini sekarang buat hidup kita. Allah telah menghormati kita dengan memberikan keselamatan dan diberi kuasa sebagai anak-anak Allah melalui Yesus. Maksudnya begini Bapak Ibu, bahwa kita ini sudah menerima penghormatan daripada Allah.
Dengan apa? Memberikan anugerah keselamatan kepada kita. Kalau dilihat Bapak Ibu siapa kita? Saya juga mengaca siapa saya ini sebenarnya. Masa lalu saya tidak ada yang bisa dibanggakan dalam menghidupi menjadi orang yang baik. Saya ini benar nakal, saya ini sombong. Ketika saya renungkan terima kasih Tuhan. Tuhan telah menyelamatkan saya. Meskipun saya punya masa muda, zaman masa muda yang saya itu benar norak, saya nakalnya luar biasa. Sama orang tua berani melawan waktu itu. Tapi Tuhan begitu baik, saya diberikan kehormatan. Tuhan setia menggiring saya untuk saya bertobat. Kehormatan sudah diberikan kepada kita, Bapak Ibu sudah menerima itu. Yaitu apa? Dengan menerima Yesus. Dengan menerima Yesus Bapak Ibu menerima keselamatan. Amin. Bukan sebagai anak-anak dunia lagi. Bukan anak-anak setan lagi. Karena hidup dalam dosa bukan. Tapi ketika kita menerima Yesus, kita diberikan kuasa menjadi anak-anak Allah. Firman Tuhan berkata dalam Yohanes pasal 1 ayat 12 sampai 13. Tetapi semua orang yang menerima Yesus diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Artinya bahwa kita ini sudah menerima kehormatan dari Allah. Dengan menerima keselamatan dan kita sudah status kita sekarang ini anak-anak Allah dalam sisi dari segi rohani. Anak-anak Allah secara rohani, bukan jasmani. Jadi kita bersyukur kita itu sudah dihormati oleh Tuhan. Dengan menerima keselamatan. Kalau kita melihat Bapak Ibu, teman-teman kita, orang-orang di sekitar kita, mereka belum kenal sama Yesus, mereka bukan anak-anak Allah. Yang sudah jelas nasibnya tidak akan pernah bersama dengan Bapa yang ada di surga. Apakah Bapak Ibu bersyukur Tuhan sudah menghormati kita? Amin. Kita sudah menerima keselamatan, itu bentuk Allah menghormati kita. Bisa enggak Allah tidak memilih kita? Bisa. Saya merenungkan ini, terima kasih Tuhan. Saya sudah menerima penghormatan. Terlebih Tuhan percayakan saya untuk menggembalakan. Saya bersyukur. Tidak semua nasib teman-teman saya melayani sekolah Alkitab bisa mengembalakan. Saya bersyukur, ini sebuah penghormatan Tuhan. Nah, ketika kita sudah menerima kemuliaan daripada Tuhan, status kita bukan anak-anak manusia secara rohani, tapi anak-anak Allah secara rohani. Kita perlu menjaga hidup kita. Amin. Janganlah bermain-main dengan dosa atau berkompromi. Kemarin kita belajar firman Tuhan. Kalau kita pengen menyukakan Tuhan, hiduplah dalam kebenaran. Itu firman Tuhan minggu lalu. Hari ini Bapak Ibu, mari kita meresponi Allah sudah menghormati kita, mengangkat kita menjadi anak-anak Allah. Jangan bermain-main dengan dosa, jangan berkompromi. Jangan berkompromi dengan dosa, karena semuanya itu mendatangkan apa? Kutukan dari Allah. Tinggalkan semuanya itu. Beberapa bulan yang lalu kita mungkin sering kali mendapatkan seliweran, ada seorang yang mengaku memiliki jabatan pastor. Pastor dengan inisial nama depannya itu B. Saudara bisa mengerti maksud saya? Dia Kristen progresif. Alirannya dengan mengatakan, enggak apa-apa, di gereja jangan suka menghakimi hamba Tuhan itu. Pendeta jangan suka menghakimi, kamu berbuat dosa, bertobatlah, nakut-nakuti jemaat. Saya katakan loh, kalau memang itu firman Tuhan, harus bertobat Bapak Ibu. Dia mengatakan, Tuhan itu penuh dengan kasih. Tuhan itu penuh dengan kebaikan. Jangan suka menghakimi kalau jemaat hidup dalam dosa terus. Makanya saya tuliskan ini Bapak Ibu. Adalah pengajaran yang sesat. Jikalau kita status kita sudah dibenarkan menjadi anak-anak Allah. Atau kita sudah dibenarkan adalah pengajaran yang sesat jika dibenarkan atau diperbolehkan
orang percaya yang telah menerima keselamatan dan terang kasih Allah, namun tetap tekun hidup di dalam dosa. Dengan alasan ya kondisi Pak, karena tidak ada manusia yang sempurna Pak. Karena Allah itu penuh kasih Pak dan lain-lain, makanya boleh Pak orang Kristen atau anak-anak itu hidup di dalam tekun dalam dosa. Saya katakan itu pengajaran yang sesat. Saya punya dasarnya Bapak Ibu. Sebentar ya, di sini dulu kita buka dulu dasarnya. Firman Tuhan berkata, 1 Petrus 1 ayat 14 sampai 17. Surat ini ditujukan untuk orang-orang percaya. Petrus menulis ini bukan untuk orang yang belum percaya, tapi untuk orang-orang pilihan Allah yang akan hidup dalam rencana Allah. Dia katakan apa? Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus, bukan hanya dalam satu bidang, tetapi dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Ayat 16. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus, dan kamu menyebutnya, dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Sudah bisa menangkap poinnya di sini. Sekali lagi, tidak boleh. Orang-orang yang sudah diselamatkan, sudah tahu terang Allah, jangan bertekun di dalam dosa. Ini sudah tahu, ini dosa. Allah kan penuh dengan kasih, pasti Tuhan mengampuni. Enggak, jangan mempermainkan Tuhan. Ayat ini sangat keras. Satu lagi Bapak Ibu. Roma pasal 6 ayat 1 sampai 2. Kalau begitu, apakah yang dapat kita katakan? Haruskah kita terus saja berbuat dosa supaya Allah semakin mengasihi kita? Tentu tidak. Dosa tidak lagi berkuasa atas kita. Jadi mana bisa kita terus-menerus hidup dengan berbuat dosa. Pengajaran mengatakan, mungkin yang berkata diperbolehkan, nanti kan kamu bisa minta ampun sama Tuhan. Tolong disingkirkan itu dalam pikiran kita. Itu bukan konsep pemikiran anak-anak Tuhan. Amin. Itu tidak pernah dibenarkan Bapak Ibu. Imam Eli contohnya sudah jelas. Dia sudah hidup dalam kasih karunia Allah. Allah berjanji akan memberkati dia, keluarganya, bahkan keturunannya akan hidup di hadapan Tuhan selama-lamanya. Tapi perhatikan, ketika sudah melakukan kesalahan, Allah menegur. Tetapi ngeyel Imam Eli ini, dikasih tahu jangan hidup dalam dosa lagi. Tetap ngeyel, pada saatnya dicabutlah berkat kasih itu. Jabatan imam diangkat, ditarik, diberikan kepada orang lain, anak-anaknya hidup dalam kemelaratan. Jadi kalau hari ini kita masih punya konsep, enggak apa-apa, enggak ada yang sempurna Pak Pendeta, Bapak Pendeta, kita enggak tahu kondisinya Pak. Kalau saya enggak hidup seperti ini Pak, di dalam dosa dia enggak mungkin hidup. Bapak Ibu bisa belajar, siapa mereka ini? Sebenarnya banyak sekali orang-orang yang bisa saya cantumkan, tapi karena waktu. 3 nama ini adalah orang Kristen masa itu yang mati karena mempertahankan imannya. Bartolomeus, dia mati dengan cara apa? Dikuliti hidup-hidup. Kenapa? Suruh menyangkal, jangan ikut Yesus. Jangan mengajarkan soal Yesus. Kalau seandainya Bartolomeus mengatakan, Tuhan, udahlah Tuhan, aku gak mau mati dikuliti. Tuhan kan penuh kasih, lihat kondisinya dong Tuhan. Kalau aku mempertahankan pengajaran Kristen ini, aku akan dikuliti Tuhan. Enggak saudara, dia tetap mengatakan apa? Aku tetap mengajarkan tentang kekristenan. Orang banyak menyuruh dia untuk mengorbankan korban kepada berhala. Dan dia mengatakan tidak. Yang harus kuberikan persembahan korban hanya kepada Yesus. Dan konsekuensinya apa? Dia mati dikuliti Bapak Ibu. Kalau bicara soal kondisi, Pak kondisinya dong Pak lihat. Kalau aku tetap memberitakan firman Tuhan, kalau aku tidak menuruti mereka Pak, aku akan mati ya, lebih baik toh Pak. Saya hari ini menyangkal engkau tapi besok saya mau bertobat. Enggak bisa. Yang kedua, Stefanus, di dalam Alkitab dituliskan, Tuhan aku mau menyangkal engkau sementara deh Tuhan.
daripada aku digebuki, daripada aku dilempari batu. Dan aku mati nanti. Enggak, saudara. Banyak orang yang memfitnah dia. Karena dia sedang menghujat Allah katanya, padahal dia sedang bersaksi tentang Yesus Sang Mesias. Dia tidak melihat kondisinya, meskipun orang-orang sudah siap melempari dia, tapi dia tetap terus maju. Apa yang dia lihat itu yang disaksikan bahwa Yesus adalah anak Allah. Orang-orang tidak terima dan dia dilempari batu sampai mati. Yang ketiga, Antipas dari Pergamus. Dia dihadapkan dengan panci yang besar, siap digoreng, siap direbus. Orang banyak menantangnya, seperti teman-temannya yang lain. Kalau kamu menyangkali Yesus, kamu akan selamat, tidak jadi digoreng. Kalau sebagai manusia sekarang ini dengan alasan, Pak saya hidup dalam dosa, itu karena kondisi ekonomi Pak. Karena ini tuntutan pekerjaan Pak. Tolong direnungkan firman Tuhan ini. Ada orang-orang yang dihadapkan dengan panci yang panas, minyak panas. Tapi mereka tidak mau menyangkali Yesus. Sekali Yesus, tetap Yesus. Amin. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, Tuhan mengasihi orang berdosa, yes. Hidup kita seperti ini, Bapak Ibu perhatikan. Kita dulu adalah orang yang berdosa. Seharusnya kita diciptakan awalnya adalah punya terang. Tidak berdosa, tapi karena dosa, manusia akhirnya kehilangan kemuliaan Allah. Tidak ada kemuliaan daripada Tuhan. Putus hubungan dengan Allah. Dan kita ini seperti ini dulu. Bagaimana nasibnya kalau kita seperti ini? Dicampakkan ke dalam neraka. Tapi firman Tuhan berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga setiap orang yang percaya kepada nama Yesus kita diselamatkan. Kembali lagi manusia punya sinar seperti ini. Kita sudah dihormati Allah dengan menjadi anak-anak Allah. Kita punya api, kita punya kemuliaan Tuhan. Amin. Nah, apakah kita sudah menerima kemuliaan Allah? Terus ini akhirnya dimatikan seperti ini. Karena kondisi Pak. Ya ini Pak, seperti ini pekerjaan saya Pak. Ini Pak, karena kebutuhan Pak saya hidup dalam ini. Firman Tuhan ini tidak berlaku. Hari ini tegas Bapak Ibu. Barang siapa menghormati, aku akan menghormati dia. Tapi barang siapa yang tidak mau mendengarkan teguranku, aku akan merendahkannya. Aku akan membuangnya. Tuhan mengasihi orang berdosa, betul. Kita dulu berdosa. Tapi setelah berdosa Bapak Ibu jangan hidup dia lagi di dalam dosa. Amin. Yang Tuhan kasih, yang Tuhan selamatkan adalah manusia, bukan dosa. Oleh sebab itu orang yang sudah diselamatkan jangan hidup lagi dalam dosa. Kita hidup di dalam terang. Kita hidup dalam terang. Katakan kanan kiri, kita hidup dalam terang. Tahu alasannya, karena kita sudah dihormati Tuhan. Amin. Jadi sekali lagi jangan berkompromi dengan dosa. Apapun deh bentuk resikonya. Kita seperti 3 orang ini sampai garis akhir. Kalau Bapak Ibu hari-hari ini melihat ada banyak video, banyak nubuatan-nubuatan. Tadi malam saya melihat ada 3-4 seorang anak Tuhan yang memberikan nubuatan. Sangat-sangat dekat. Tuhan sudah mau datang memberikan pengangkatan. Tapi belum saya sampaikan, saya share di grup. Artinya Bapak Ibu, mari kita jangan main-main lagi. Firman Tuhan kemarin sudah belajar. Bagaimana kita menyukakan Tuhan. Hiduplah dalam kebenaran. Hari ini bagaimana saya bisa menyukakan Tuhan? Hiduplah untuk bisa mempergunakan bertanggung jawab atas kehormatan yang sudah Tuhan berikan pada kita. Amin. Hidup benar. Tadi yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu. Bisa baca bersama-sama 1, 2, 3. Iya. Yang pertama tadi, terima kasih Pak Rudi. Yang pertama tadi Allah sudah menghormati kita, yaitu dengan mengangkat kita tanpa mempedulikan sebesar apapun dosa kita. Tuhan sudah memberkati kita dengan keselamatan. Amin. Saya minum dulu. Yang kedua,
Allah telah menghormati kita melalui apa? Memberkati hidup kita. Siapa yang sudah diberkati Tuhan angkat tangan? Semuanya. Saya melihat kemarin yang sakit sekarang sudah dipulihkan. Amin. Sudah bisa senyum-senyum. Kalau kemarin mukanya, tapi hari ini mukanya pada fresh, pada segar semua. Berkat daripada Tuhan. Tuhan sudah menghormati kita. Yang kedua, keluarga kita sudah dipulihkan. Hubungan suami istri sudah dipulihkan. Amin. Siapa yang belum dipulihkan, nanti usai ibadah bisa masuk ke kantor. Ya. Pekerjaan kita, mungkin hari ini oke deh, tapi bagaimana yang kemarin-kemarin? Siapa pekerjaan yang kemarin sudah diberkati Tuhan? Yang belum diberkati Tuhan? Yang belum pernah diberkati Tuhan, ada? Angkat tangan. Siapa yang sudah atau yang pernah diberkati Tuhan pekerjaannya? Semuanya. Terima kasih. Siapa yang diberkati pelayanannya? Tim pramuka, luar biasa. Semua sudah diberkati Tuhan. Firman Tuhan berkata, aku telah memilihnya dari segala suku Israel menjadi imam bagiku. Supaya ia mempersembahkan korban di atas mezbahku. Ya, Bapak Ibu, ketika kita sudah dihormati Tuhan sekali lagi, jangan seperti Imam Eli. Kacang lupa kulitnya. Mari Bapak Ibu, ketika kita mulai dihormati Tuhan, ya kita belajar bertanggung jawab atas kehormatan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Kisah Imam Eli dan Raja Saul tidak saya singgung tadi ya, menjadi pelajaran hidup supaya kita tidak terlena saat Allah menghormati kita. Imam Eli terlena ketika dia dipilih menjadi seorang imam. Saul dihormati Allah ketika dia dipilih menjadi seorang raja pertama di Israel. Ya, dia dihormati Allah, tetapi setelah dia menjabat sebagai seorang raja, dia tidak menghormati Allah. Dia menghormati siapa? Rakyatnya. Dan akhirnya apa yang terjadi dengan Raja Saul? Dicabutlah jabatannya sebagai seorang raja dan digantikan oleh Raja Daud. Kita belajar Bapak Ibu dari dua tokoh ini, ya. Ketika Tuhan sudah posisi kita diberkati Tuhan, jangan pernah lupa. Ketika Allah telah menghormati kita dengan memberikan kesempatan menerima peningkatan ekonomi keluarga semakin baik, pekerjaan semakin baik. Jangan lupa daratan, tetaplah berkomitmen, tetap menghormati Allah. Dan dengan mempersembahkan keberhasilan peningkatan hidup kepada Allah. Jangan lupa. Amin. Katakan kanan kiri, jangan lupa. Jangan seperti kacang lupa kulitnya. Amin. Hati-hati loh Bapak Ibu, kadang-kadang sudah angin segar, dulu pakai kipas angin, sekarang pakai AC, waduh kedinginan, lupa. Terlena dan tidak menghormati Tuhan. Waspadalah. Ya, tetaplah ingat kepada Tuhan, itu semuanya berkat Allah sudah menghormati Bapak Ibu. Amin. Nah, sekarang yang kedua. Nah, pas posisi di atas, dipulihkan Tuhan. Ketika kita melihat kondisi hidup hari ini susah, kehidupan hari ini sedang tidak baik. Siapa yang merasa, mengalami hari-hari ini hidup tidak baik dalam kondisi keuangan. Oh, Bu Rahel, Bapak, tadi sudah angkat tangan gak jadi. Enggak apa-apa, kita jujur saja Bapak Ibu, kita akan terus berdoa, menjadi pokok doa. Mungkin sekarang ini kita dalam kondisi yang ekonomi susah, pekerjaan susah. Merupakan waktu yang terbaik untuk evaluasi, merenungkan apakah kita menghormati Allah atau merendahkan Allah saat dimana Allah telah menghormati kita dengan memberkati, memberikan ekonomi lancar, keuangan dan keluarga sehat. Artinya begini Bapak Ibu, apa yang kita alami sekarang ini, kalau kita dalam keadaan yang tidak baik-baik saja, mari kita merenungkan, apa yang sudah Allah berikan kemarin, sudahkah saya bertanggung jawab atas berkat yang sudah Tuhan berikan? Apakah kita ini merendahkan Tuhan? Jadi artinya intinya seperti ini, kalau sekarang saya dalam keadaan yang tidak baik, mungkin Tuhan sedang menghukum saya. Mengoreksi saya. Waktu saya di atas kemarin, saya seperti Imam Eli. Saya tidak menghormati Tuhan. Saya memilih ruwet dengan Tuhan.
lupa sama Tuhan. Dan akhirnya apa? Janji berkat Tuhan itu diambil. Seperti Tuhan mengambil berkat Imam Eli. Dan sekarang apa yang terjadi? Banyak anak-anak Tuhan yang hidupnya dalam keruwetan hidup. Kenapa? Karena pada masa dia dihormati Allah, dia ruwet sama Tuhan. Makanya hari-hari ini Bapak Ibu banyak anak-anak Tuhan yang datang. Pak, hidup saya bingung saya Pak. Jadi pada saat ini kalau kita sedang tidak baik-baik saja, waktu kita merenungkan pada Tuhan, ya Tuhan ampuni saya, Tuhan saya sudah melakukan kekeliruan, gunakan waktu untuk berenunglah, ya bermeditasi. Aku akan menghormati siapa yang menghormati aku, tetapi mengutuk orang yang memandang aku rendah. Apa yang bisa kita lakukan? Apakah Tuhan menghukum kita seterusnya? Sekali lagi, saya mau katakan bahwa Allah kita penuh kasih. Amin. Dia ini benar sabar, Allah kita sabar. Tetapi jangan gunakan kesabarannya dengan kita tidak mempergunakan sebaik-baiknya. Imam Eli dan keluarganya tidak pernah tahu waktunya Allah menghukumnya. Padahal Allah sudah memberikan teguran, tetapi tidak digunakan teguran dengan baik. Pada saatnya mereka tidak tahu, Allah mencabut jabatan itu. Dan juga dia mati dengan kedua anaknya. Pak, apakah masih ada kesempatan? Saya menyadari bahwa saya ini telah merendahkan Tuhan dan berakibat hari ini hidup saya tidak baik-baik saja. Masih ada kesempatan. Firman Tuhan berkata dalam 2 Tawarik pasal 7 ayat 14. Dan umatku yang atas namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Hidup kita yang ruwet hari-hari ini dibereskan sama Tuhan menjadi benang yang lurus. Katakan kanan kiri, hidup kita menjadi benang yang lurus. Kalau kita mau merendahkan diri dan bertobat, Pak, tapi besar Pak. Pelanggaran saya, ketidaksetiaan saya sudah merendahkan Tuhan. Bahkan saya sudah meninggalkan Tuhan selama ini. Firman Tuhan berkata dalam Yesaya pasal 1 ayat 18. Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Allah kita Allah yang penuh dengan kasih. Mari jangan sia-siakan kasih Allah, kemurahan Allah. Gunakan kesempatan itu untuk kita mengevaluasi diri dan merendahkan diri bertobat kepada Tuhan. Amin. Kesimpulannya, menghormati Allah berarti kita bertanggung jawab atas panggilan hidup untuk kehormatan dan kemuliaan Allah. Jangan pernah lupa sama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Kita nyanyikan pujian, aku berserah, dan kita berdoa. Aku berserah, aku berserah pada Yesus Juru Selamat, aku berserah. Silakan musik akan menaikkan pujian ini. Haleluya. Aku berserah, aku berserah, aku berserah pada Yesus, pada Yesus Juru Selamat, aku berserah. Firman Tuhan berkata, jikalau hari ini engkau sudah mendengar firman Tuhan, jangan keraskan hatimu. Artinya bahwa Tuhan memberikan kesempatan kita. Jikalau Bapak Ibu ditegur melalui firman Tuhan, diingatkan firman Tuhan pagi hari ini, dan kita menyadari, ya saya berdosa, saya sudah mengabaikan Tuhan, saya sudah tidak menghormati Tuhan.
saya mau datang minta ampun sama Tuhan. Sesuai firman Tuhan pagi hari ini, dia panjang sabar. Dan dia mendengar atas setiap seruan doa kita pagi hari ini. Ketika kita mau merendahkan diri dan mau bertobat. Sekalipun dosa kita merah seperti kirmisi, seperti kain kesumba yang merah. Tapi Tuhan bisa mengampuni kita, menyucikan kita menjadi seputih salju dan seputih bulu domba. Jikalau sekiranya Bapak Ibu ada yang mau dipimpin di dalam doa, Bapak Ibu bisa mengangkat tangan dari tempat duduk masing-masing. Dan setiap kita bisa merendahkan diri, bisa berdoa pada Tuhan. Tidak perlu melihat kanan kiri. Ini masalah kita pribadi dengan Tuhan. Dan ketika Bapak Ibu dengan tulus hati, merendahkan diri, menghormati Tuhan, percayalah Tuhan mengampuni dan Tuhan akan memulihkan keadaan Bapak Ibu. Seperti janji Tuhan Yesus. Silakan bisa mengangkat tangan dan saya akan berdoa dari tempat ini. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Oh haleluya. Bapa di dalam surga, Engkau melihat setiap tangan-tangan jemaat-Mu yang terangkat. Mereka menyadari Tuhan telah melakukan kesalahan. Mereka menyadari Tuhan, mereka telah mengabaikan panggilan-Mu. Mereka tidak menghormati-Mu. Dan pada hari ini biar kiranya dengan mengangkat tangan di hadapan-Mu, sebagai bentuk kesungguhan mereka menyesali akan perbuatannya. Dan sesuai dengan firman-Mu Tuhan, Engkau Allah yang penuh dengan kasih. Mereka Tuhan meresponi atas teguran firman-Mu pagi hari ini. Dan mereka mau bertobat. Sesuai dengan kebenaran firman-Mu Tuhan, Engkau Allah yang penuh dengan kasih. Hamba-Mu berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan mengampuni kami. Mengampuni kami, menguduskan kami. Dan biarlah kiranya Tuhan boleh merencanakan kehidupan yang baru, pemulihan terjadi atas kehidupan jemaat-Mu. Di dalam nama Yesus, setiap tangan-tangan yang telah terangkat, Engkau akan pulang menerima berkat pengampunan daripada Tuhan. Engkau memiliki kehidupan yang baru di hadapan Tuhan. Dan mulailah hidup benar, hidup kudus di hadapan Tuhan. Apapun bentuk resikonya, tetap berkomitmen dan konsisten. Aku akan tetap menghormati Tuhan. Dalam keadaan baik ataupun dalam keadaan tidak baik. Tetaplah Yesus yang kuhormati. Diberkati jemaat-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa di surga, silakan turunkan tangan. Dan pagi hari ini Bapa berdoa, mengucap syukur atas pesan firman-Mu. Tuhan sempurnakan firman-Mu di dalam kehidupan hati jemaat-Mu. Sehingga jemaat-Mu tetap terus akan diberikan kekuatan di dalam menjalani kehidupan yang semakin gelap ini. Hidup jemaat-Mu akan tetap hidup dalam kekudusan. Di dalam nama Yesus, kami mengucap syukur atas firman-Mu. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu semua diberkati, amin. Haleluya, kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Pada yang bertugas saya persilahkan. Haleluya. Haleluya. Dia tak pernah lalai, dia jauh
bersyukur buat pagi hari ini, buat setiap kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengar Tuhan. Sekiranya firman-Mu boleh menjadi rema yang dalam kehidupan kami dan mengubahkan setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur juga buat pagi hari ini kami sudah membawa ucapan syukur kami di hadapan-Mu. Baik itu persembahan syukur, persembahan persepuluhan Tuhan. Bukan karena kekuatan kami Tuhan, tapi semuanya karena anugerah dan kebaikan-Mu. Kiranya setiap persembahan yang kami bawa ke dalam rumah-Mu, Tuhan boleh menyucikan, menguduskannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap persembahan kami bukan berapa jumlah yang kami beri Tuhan, tapi Engkau melihat sikap hati kami, ketaatan kami ketika memberi kepada Engkau. Biarlah semuanya hanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Berkati tangan-tangan jemaat-Mu yang sudah memberkati pada pagi hari ini maupun kami yang belum bisa memberi. Kiranya Tuhan boleh memberkati setiap jemaat-Mu Tuhan. Apapun yang mereka kerjakan, kiranya Tuhan buat berhasil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Berkat terbaik-Mu tercurah bagi seluruh umat-Mu pada pagi hari ini. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, Kau Raja di atas segala raja. Pada pagi hari ini sebelum kami meninggalkan tempat ini Tuhan, kami menaikkan setiap doa-doa kami di hadapan-Mu Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, Kau mengarahkan telinga-Mu atas setiap seruan umat-Mu Tuhan. Pada pagi hari ini kami berdoa menyerahkan buat perjalanan hamba-Mu Ibu Mujianti, di mana pada tanggal 28 nanti Tuhan akan pergi ke Jawa untuk bertemu dengan anak cucu dan menantu Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya tangan-Mu yang ajaib akan menyertai perjalanan hamba-Mu mulai dari tempat ini tiba ke Jakarta dan melanjutkan perjalanan ke kampungan halamannya Tuhan. Kami berdoa tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Transportasi yang digunakan baik melalui udara maupun darat, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya yang terbaik sudah Engkau atur untuk perjalanan hamba-Mu ini Tuhan. Berikan kesehatan, kekuatan Tuhan selama masa-masa berliburnya Tuhan. Engkau yang memberkati Ibu Mujianti, kiranya Tuhan melalui kehadiran hamba-Mu ini Tuhan, anak-anaknya boleh lebih lagi melihat bahwa Yesus ada di dalam kehidupan Ibu Mujianti. Kau pakai Ibu Mujianti Tuhan dengan siapapun dia bertemu, kiranya Tuhan mereka boleh melihat Yesus di dalam kehidupannya Bapa. Kami menyerahkan juga buat setiap perjalanan hamba-Mu Bapak Rudi beserta dengan keluarga yang mereka nanti berlibur ke Jakarta. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Tuhan juga menjaga, mengurapi, tutup bungkus ketiga hamba-Mu ini dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Kiranya tibakan ke Jakarta dengan selamat tanpa kekurangan apapun Tuhan. Engkau memberkati keluarga yang akan ditemui mereka nanti. Kiranya kasih Allah juga melingkupi kehidupan Bapak Rudi sekeluarga Tuhan. Kau pakai Bapak Rudi, Ibu Siska dan Michelle untuk menyatakan kemuliaan-Mu Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan Engkau memberkati sepanjang liburan mereka. Bahkan jika ada di antara jemaat-Mu juga yang akan melakukan bepergian di sepanjang minggu ini karena berlibur Tuhan, kami berdoa biarlah kiranya tetap Allah selalu menyertai kami Tuhan. Keluar masuk kami Engkau jaga urapi kami. Amen. Dan terlebih lagi Tuhan, sekalipun kami hidup di dalam berkat yang melimpah atau kekurangan Tuhan, biarlah kiranya kami tetap menghormati Engkau di atas segala-galanya Tuhan. Biarlah kiranya kami menjagai apa yang sudah Engkau berikan kepada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh aktivitas kami di sepanjang minggu ini Tuhan. Biarlah kiranya apapun yang kami kerjakan akan senantiasa Engkau buat berhasil Tuhan. Mereka yang kekurangan, mereka yang mengalami meja kosong, mereka yang mengalami hari-hari ini kesulitan ekonomi, kami percaya Tuhan, ketika kami menghormati Engkau lebih dari atas segalanya, Engkau terlebih lagi menghormati kami, Engkau terlebih lagi akan memberkati setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mempersembahkan seluruh kehidupan kami mulai pada pagi hari ini sampai seterusnya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Bila kiranya hidup kami penuh dengan kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, tetap terus arahkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita mau memberikan penghormatan kita yang terakhir sebelum kita meninggalkan tempat ini. Arahkan pujian-Mu yang terbaik di hadapan Dia. Kita mau memberikan hormat bagi Bapa. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Allah, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya.
Kami juga mengucap syukur pada pagi hari Tuhan, Kau sudah memberkati dan menyertai ujian skripsi proposal Tuhan, anak kami Elina Sari, keluarga anak daripada Bapak Sinambela. Terima kasih Tuhan sudah menyertai ujian proposal. Semuanya bisa berjalan dengan lancar, semuanya bisa berjalan dengan baik. Tuhan terus akan menyertai dalam penyelesaian pembuatan skripsinya Tuhan. Kami serahkan anak daripada Bapak Sinambela di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Kami menerima berkat terbaik daripada bagi Bapa di surga. Mari kita boleh arahkan kedua tangan kita dan kita menerima berkat terbaik daripadanya. Jemaat yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita akan pulang kembali ke rumah kita masing-masing. Pulang membawa berkat damai sejahtera dan sukacita melimpah dari kasih Allah Bapa di surga. Dan juga menerima berkat persekutuan Roh Kudus senantiasa yang menuntun hidup kita. Kita diberikan kekuatan untuk senantiasa menghormati Allah sampai dengan Tuhan Yesus Kristus datang kedua kali menjemput kita semua. Kita yang percaya dan telah menerima berkat-berkat daripada Tuhan bersama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu, silakan bisa bersalaman satu dengan yang lain. Mungkin ada yang mau disampaikan? Ya, puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pengumuman